Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau amat mengasihi kami orang-orang berdosa ini. Engkau tidak menghukum kami ketika kami melakukan salah dan dosa, tetapi justru kasih-Mu semakin dalam kepada kami. Semoga dengan kasih-Mu yang kami alami dari saat ke saat, membuat kami semakin percaya dan mengasihi Engkau, sehingga akhirnya kami mau bertobat, meninggalkan manusia lama kami, dan mau mengikuti Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu membantu kami masing-masing, agar kami mampu memahami, merenungkan, dan melaksanakan firman-Mu yang telah kami dengar atau yang telah kami baca pada hari ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya ya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawab Yunus, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Tuhan lalu bersabda, "Engkau sayang akan pohon jarak itu. Padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah, dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam dan binasa pula dalam satu malam.
Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepadaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan namamu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari Nubuat Yunus, kita mendengar bahwa Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Orang-orang Niniwe telah melakukan banyak pelanggaran, telah melakukan banyak dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tidak menghukum mereka. Bahkan kita mendengar bahwa Tuhan mengutus Yunus ke sana, lalu mewartakan pertobatan kepada orang-orang di Niniwe itu.
Nah, setelah Yunus menyelesaikan tugasnya sebagai nabi, mewartakan sabda Allah kepada orang-orang Niniwe, mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, Yunus menyingkir dari kota Niniwe dan beristirahat di sana. Ia berharap supaya Allah menghukum orang-orang di Niniwe itu. Tetapi kenyataannya tidak. Akhirnya Yunus kesal dan Yunus marah-marah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pikiran Yunus, rancangan Yunus, perasaan Yunus beda dengan rancangan Tuhan. Yunus berpikir bahwa ketika orang berdosa, Tuhan mesti menghukum mereka. Tetapi bagi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang Niniwe yang berdosa itu. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, orang-orang Niniwe akhirnya bertobat. Raja-raja, para pembesar dan rakyatnya dikatakan bertobat. Mereka meningkatkan kehidupan doanya. Mereka juga meningkatkan puasanya. Supaya apa? Supaya mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan harian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Tuhan untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mesti mengampuni mereka. Mengapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang kita doakan di dalam doa Bapa Kami yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengampuni dosa kita. Maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalimat ini mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Maka mari kita memohon kepada Tuhan supaya Ia menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Agar kita mampu melaksanakan sabda yang begitu berat ini. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah keluarga kita, suami kita yang mungkin pernah menyakiti kita, istri kita yang pernah menyakiti kita, anak-anak kita, teman-teman kantor kita, teman-teman sekerja kita, sahabat kenalan kita, anggota persekutuan kita, anggota lingkungan kita, anggota gereja kita yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja mereka telah menyakiti kita dengan kata-katanya, mungkin dengan bahasa tubuhnya atau dengan tindakan nyatanya yang melukai hati kita. Kita mesti belajar dari Tuhan Allah. Kita mesti belajar dari Yesus putranya yang disakiti, dipukul, disalibkan, tetapi Ia tetap menunjukkan kasih dan pengampunan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selain kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, di dalam doa Bapa Kami juga kita diajak untuk selalu menguduskan dan memuliakan Allah kita. Kita menyapa, ya Aba, ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga.
kemudian kita memohon kepadanya supaya Ia juga memberi kita rejeki yang secukupnya. Semoga kita selalu menerima rejeki itu. Dan saya yakin setiap kita telah menerima rejeki itu. Maka mari kita berusaha untuk memberi sebagian dari rejeki kita kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang kita punya itu berasal dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, doa Bapa kami adalah doa yang amat sempurna. Mengapa? Karena doa ini diajarkan langsung oleh Yesus kepada para muridnya. Maka mari kita berdoa-doa Bapa kami setiap hari. Karena di dalam doa Bapa kami ada ucapan syukur, ada permohonan-permohonan. Kita memohon rejeki, kita memohon pengampunan dari Allah. Kita mohon supaya kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Sehingga kita bebas dari cobaan-cobaan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.